Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Oti Andani dari Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, adapun alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama Medline, setelah itu stetoskop, sepasang handscoon, lampu sorot, tempat yang nyaman, aman, dan hangat. Sebelum melakukan dan satunya pastikan meja atau tempat tidur keras, rata. Sebelum melakukan tindakan, pastikan terlebih dahulu untuk mencuci tangan. Lepaskan perhiasan, tarik lengan baju ke siku, cuci dengan air mengalir. Setelah itu inform konsen terlebih dahulu kepada ibu, minta persetujuan. Permisi ibu, perkenalkan saya Bidan Rizky. Saya bertugas hari ini untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, apakah ibu bersedia? Iya, ibu bersedia. Bikin dulu ya bu bayinya. Oke, setelah itu memakai handscoon terlebih dahulu. Oke, pastikan ruang tetap hangat. Lampu sorot, lepas hidung bayi. Lakukan pemeriksaan obstetri atau pengukuran pada lingkar kepala, dada, dan panjang bayi. Panjang tubuh bayi menggunakan yang CM. Oke. Setelah itu lingkar dada. Setelah itu panjang tubuh bayi.
Setelah melakukan pemeriksaan obstetri, maka lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Saat kepala bayi, periksa apakah ada trauma jalan lahir, dan periksa apakah ada kaput atau hepalhematoma, yaitu kaput pembengkakan yang berisi dengan cairan, dan hematoma yaitu pembengkakan yang berisi darah. Terus periksa apakah ada tumpang tindih sutura. Periksa apakah kepala simetris atau tidak. Setelah itu periksa bagian mata bayi. Periksa apakah mata bayi juling atau tidak, atau disebut strabismus. Terus periksa konjungtiva ada pendarahan atau tidak. Terus periksa apakah ada pus. Setelah itu lakukan pemeriksaan pada hidung. Nah, pada hidung periksa apakah ada cuping hidung, sekat di bagian hidung. Terus apakah ada lipatan kulit di bagian sisi pinggir hidung bayi. Setelah itu periksa bagian mulut. Apakah terdapat labiopalatos-gizil atau tidak. Setelah itu pemeriksaan bagian kepala. Setelah itu periksa bagian leher. Setelah bagian kepala, bagian leher. Periksa bagian leher, apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid, dimulai dari bawah telinga sampai ke bagian tulang yang berada di leher, di sini, tengah sini. Periksa. Oke. Setelah itu periksa bagian klavikula. Nah, bagian klavikula periksa secara perlahan, kan sedikit. Jika ada bunyi klek, maka dipastikan ada kelainan pada klavikula. Setelah itu periksa tangan. Posisikan tangan sejajar. Oke, sejajar. Periksa apakah simetris atau tidak. Oke, simetris. Setelah itu periksa jari-jari bayi, apakah ada polindaktili atau sindaktili. Setelah itu bagian dada. Periksa bagian dada simetris atau tidak. Oke. Setelah itu periksa pada puting susu bayi, apakah transparan atau tidak, menonjol atau tidak. Setelah itu periksa apakah ada tarikan dinding dada bayi saat bernafas. Oke. Setelah itu periksa bunyi pernafasan bayi. Periksa ada kelainan atau tidak bunyi pernafasannya. Biasanya kalau ada kelainan seperti bunyi mengi atau bunyi seperti air menggemuruh air. Oke, tidak ada. Setelah itu periksa abdomen. Oke, periksa abdomennya. Periksa apakah pusat menonjol atau tidak. Setelah itu periksa bagian bawah, genitalia. Genitalia laki-laki normalnya itu 3 cm panjangnya. Terus periksa apakah ada lubang uretra. Setelah itu periksa skrotum. Pastikan apakah testis telah masuk kantong skrotum atau belum. Nah, untuk pemeriksaan genitalia perempuan, buka labia
labia mayora dan minora. Lihat apakah ada klitoris, apakah ada lubang uretra, apakah ada lubang vagina. Setelah itu periksa kaki. Sejajarkan kaki, lihat simetris atau tidak. Oke, simetris atau tidak. Setelah itu periksa apakah ada kelainan pada kaki dengan cara menekuk bagian kaki 90 derajat. Setelah itu tarik secara perlahan. Jika ada bunyi klek, maka dipastikan ada dislokasi pada sendi bayi. Setelah itu buka bagian celana bayi, periksa bagian bokong. Lihat apakah ada spina bifida atau kelainan pada tulang belakang. Setelah itu periksa apakah ada sphincter ani atau lubang anus atau tidak. Oke. Setelah itu pastikan refleks pada bayi. Nah, refleks pada bayi ini pertama refleks Moro. Refleks Moro memastikannya dengan menepuk tangan di depan bayi. Jika bayi terkejut maka refleks Moronya ada. Setelah itu refleks Rooting, meletakkan jari kelingking pada sisi pinggir mulut bayi. Jika bayi mencari berarti refleks Rootingnya ada. Terus refleks swallowing. Refleks swallowing ini kita memeriksanya dengan melihat waktu bayi sedang disusui, apakah ada refleks menelan atau tidak. Jika ada berarti refleks swallowingnya ada. Terus refleks Babinski. Nah, refleks Babinski ini cara pemeriksaannya yaitu dengan cara mengusap bagian telapak kaki bayi. Nah, jika telapak kaki bayi merenggang berarti refleks Babinskinya ada. Terus refleks palmograph, yaitu dengan cara meletakkan jari pada telapak tangan bayi dan lihat apakah bayi menggenggam atau tidak. Jika menggenggam berarti refleks palmographnya ada. Setelah itu setelah pemeriksaan, rapikan bayi, pakai baju bayi. Lepaskan sarung tangan. Cuci tangan. Setelah itu berikan bayi pada ibu. Ibu ini sudah dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Ini bayi ibu. Oke, setelah itu bereskan kamar. Beritahu ibu hasil pemeriksaan. Ibu, hasil pemeriksaan yang didapat, bayi ibu didapatkan normal semua, dari pemeriksaan fisiknya normal semua. Baiklah, setelah itu lakukan dokumentasi. Baiklah, itulah
yang dapat saya sampaikan dari video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Jika ada kesalahan atau teknik salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.